Hai semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup. Berbeda dari biasanya, kali ini saya akan membahas sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di tempat saya lahir. Banyak hal dan beberapa sumber saya rangkum dan coba hadirkan kali ini. Sebelumnya, terima kasih sudah terus mendukung saya. Bismillah, kita mulai ceritanya. Peristiwa yang saya alami sudah sangat lama. Saat itu, saya baru menginjak masa remaja. Malam itu, saya berniat untuk datang ke salah satu rumah teman. Mengalami peristiwa ganjil saat melewati jembatan yang membentang panjang. Rintik gerimis masih terus membasahi saat saya mulai melewati jembatan itu. Suasana sepi dan sunyi benar-benar saya rasakan. Klakson saya bunyikan 3 kali sebagai tanda peringatan dan juga isyarat permisi, karena akan melintasi jembatan tersebut. Tanpa sengaja, mata saya menangkap sosok yang asing. Dia berdiri terdiam di pinggir jembatan itu. Saat laju motor saya mulai mendekati sosok tersebut, napas saya langsung terasa sesak. Saya mencoba tenang dan terus berusaha mengendalikan motor dengan baik. Terkejut, panik, takut saya rasakan saat itu. Sosok yang barusan saya lewati tadi berdiam-diam tanpa kepala. Dengan serabutan, saya membaca apa yang bisa saya baca. Doa pendek, ayat kursi, istighfar berkali-kali. Ketakutan itu merasuk, tapi pikiran saya masih mencoba fokus agar semuanya bisa terus terkendali. Sesampainya di rumah teman saya, tubuh saya bergetar hebat. Teman saya menduga karena kedinginan, tapi tidak. Tubuh saya bergetar hebat karena masih terbayang sosok tersebut, karena jelas tertangkap oleh mata saya. Setelah dirasa tenang dan sekali meminum teh poci hangat, barulah saya ceritakan kejadian yang baru saya alami. Setelah mendengar semuanya, teman saya hanya bisa tersenyum tipis, lalu berkata, "Dul, malam ini kliwon." Mendengar ucapannya, saya hanya bisa diam, mencoba mencari apa hubungannya cerita itu tadi. Lalu teman saya melanjutkan ucapannya, "Jembatan itu punya sejarah kelam. Orang-orang menyebutnya Bruk Abang. Dulu banyak orang menegang nyawa. Mungkin yang kamu lihat adalah jin yang menyerupai korban pembantaian kala itu." Mendengar itu, semua akhirnya saya memutuskan untuk menginap di rumahnya, sambil terus menggali informasi tentang jembatan itu. Ternyata ada peristiwa kelam terjadi di tempat kelahiran saya. Peristiwa yang memang harus tetap diingat, sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saksi bisu gerakan pemberontakan pasca kemerdekaan. Mereka yang merasa sakit hati dan termakan hasutan kabar fana bergerak, bergerombol dan mengeksekusi puluhan hingga ratusan orang yang dianggap sebagai sisa-sisa pendukung pemerintahan Jepang maupun Belanda. Tanpa ampun, darah mereka tumpah, terbawa aliran sungai Gung. Inilah kisah kelam dari wilayah Tegal, daerah yang warungnya banyak ditemui di kota-kota besar. Bruk yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti jembatan, sedangkan Abang merujuk pada arti warna merah. Bruk Abang adalah jembatan lama yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, melintasi sungai Gung, sungai yang mengalirkan air dari Gunung Slamet hingga bermuara di Laut Utara. Jembatan ini tidak berwarna merah. Asal jembatan ini mendapat sebutan Bruk Abang karena tempat ini menjadi saksi bisu kekejaman Kutil, pemimpin pemberontakan di daerah Tegal. Berbagai sumber menyebutkan telah terjadi sebuah gerakan yang dikenal dengan peristiwa 3 daerah, atau juga disebut peristiwa Geger Kutil. Peristiwa berdarah itu terjadi 3 bulan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 atau November 1945. Situasi yang penuh ketidakpastian ketika pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri belum lama merombak sistem pemerintahan di daerah-daerah termasuk di Tegal dan sekitarnya. Bupati, camat, hingga lurah masih banyak yang dipegang oleh pejabat lama dan kalangan bangsawan yang hampir semuanya diangkat dan disetujui oleh pihak VOC hingga pemerintahan kolonial Belanda. Mereka menjadi pejabat yang bekerja
untuk Belanda, dan ketika Jepang datang, perilaku para pejabat tersebut tidak berubah, berganti mengabdi pada tuan yang baru. Pemberontakan ini dipelopori oleh Parto Suktino yang maksud Sakayani yang berprofesi sebagai tukang cukur di seberang pasar Talang. Namun, nama Kutil lebih dikenal pada sosok tersebut. Kutil mungkin bukan seorang politisi yang cerdik serta memiliki perhitungan yang matang dalam setiap langkah dan gerak politiknya. Ia lahir dari kalangan rakyat biasa. Memang, di daerah Tegal kondisi saat itu banyak pergerakan politik dari aktivis-aktivis yang muncul dari berbagai latar belakang ideologi, baik Islam, sosialis, dan komunis. Kutil sendiri tidak teridentifikasi sebagai anggota organisasi apapun yang saat itu banyak dibentuk oleh kelompok pergerakan kebangsaan. Gerakan ini sendiri dilatari rasa dendam kepada para pamong praja dan kepolisian negara bekas pemerintahan era penjajahan. Perilaku yang menghamba pada penjajah baik Belanda maupun Jepang dengan menindas rakyat, menjadikan mereka sasaran empuk dan pelampiasan kemarahan rakyat yang sudah terjajah bertahun-tahun lamanya. Kutil sendiri merupakan ketua dari Persatuan Tukang Gunting Republik Indonesia. Pada saat itu, Kutil tampil memimpin rakyat yang marah, menggeruduk kantor-kantor pemerintahan, dan menahan para pejabat tersebut. Gerakan spontanitas berubah menjadi liar dan tak terkendali. Para bupati, camat, dan lurah yang punya jejak rekam sebagai penindas diseret dan diarak di jalanan. Pakaian kehormatan mereka dilucuti dan diganti dengan karung goni. Kutil merupakan operasi pergerakannya mulai dari kecamatan Talang, kemudian meluas hingga ke daerah Tegal dan sekitarnya. Dengan tetabusan khas, dombreng-dombreng. Istilah dombreng sendiri dikenal dari perilaku mengarak para pejabat tersebut di jalan dan diiringi tetabuhan dari berbagai macam benda yang berbunyi dengan diteriaki dombreng. Para korban diarak oleh warga yang terkena hasutan menuju ke arah Bruk Abang. Setelah sampai di lokasi, para pamong praja dan orang-orang yang dianggap menentang akhirnya dieksekusi. Darah tumpah kala itu membuat warna air dan aliran Sungai Gung menjadi merah. Dari peristiwa tersebut, jembatan itu dikenal sebagai saat ini dengan nama Bruk Abang. Rakyat yang euforia atas diproklamasikan kemerdekaan membuat emosi beberapa rakyat juga terbakar karena telah mengalami penindasan dalam waktu kurun yang cukup lama. Dengan cepat, gerakan tersebut meluas yang akhirnya disebut gerakan 3 daerah, Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Situasi saat itu membuat bingung petinggi militer. Gerakan ini seperti terjadi dalam waktu yang singkat, membuat aparat tidak bisa berbuat banyak karena emosi massa sudah tidak bisa dibendung lagi. Dendam kesumat akan sisa-sisa bekas pemerintahan era penjajahan membuat Kutil dan pengikutnya lepas kendali, mengakibatkan nyawa saudara sebangsa melayang begitu saja. Gerakan rakyat yang tiba-tiba dalam rangka menuntut keadilan dan otonomi kehidupan yang lebih baik akhirnya dianggap Presiden Soekarno sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah. Presiden Soekarno sempat menyatakan bahwa 3 daerah tersebut ingin menjadi negara sendiri, maka operasi militer menjadi pilihan yang terpaksa diambil. Nyawa sudah melayang begitu banyak, sedangkan setelah proklamasi dikumandangkan, ancaman agresi militer dari sekutu akan datang menyambut. Tindakan cepat dan terukur dibutuhkan pada saat itu. Pada akhirnya, para pemimpinnya ditangkap termasuk Kutil. Kutil sendiri sempat lolos dan melarikan diri ke Jakarta, namun berhasil ditangkap dan akhirnya berhadapan dengan regu tembak. Eksekusi hukuman mati terhadap Kutil dilaksanakan di pinggir pantai Pekalongan, tanggal 5 Mei 1951. Menolak ditutup matanya, Kutil menyongsong peluru yang menjemput kematiannya. Pintu air pesayangan dan jembatan merah atau yang lebih dikenal dengan Bruk Abang Talang masih kokoh berdiri, membisu, saksi dari segala kekejaman dan nafsu membunuh antar manusia. Riak air Sungai Gung terus mengalir membawa segala macam aroma sisa kehidupan manusia hingga bermuara di Laut Jawa yang tenang. Hal yang tak kalah menarik dari kala itu adalah sosok R.A. Kardina
yang juga ikut menjadi target sasaran oleh kelompok kutil. R.A. Kardina mendapat perlakuan kasar dan sempat diikut arak, sampai akhirnya ia bisa meloloskan diri dari peristiwa tersebut. Mungkin di luar sana masyarakat Tegal nama Kardina masih asing, namun bagaimana dengan Kartini? Kelompok kutil dengan sengaja melempar isu-isu yang isinya menghasut rakyat, yang membuat rakyat menaruh dendam terhadap para pejabat, pamong praja, dan kepolisian negara bekas peninggalan pemerintahan Jepang. Pamong praja dan kepolisian bekas pemerintahan Jepang bertugas mendampingi Komite Nasional Indonesia menjalankan pemerintahan di daerah KNI Tegal. Oleh para petualang politik dianggap belum cukup dan tidak mampu, maka muncullah hasutan dan suara-suara nyinyir menghendaki digantinya para pejabat pemerintahan daerah yang semasa pemerintahan Jepang memegang puncuk pimpinan. Rakyat Tegal protes dan menghujat serta melakukan aksi kekerasan terhadap Presiden Pekalongan. Wali Kota Tegal, R. Songep Rek Soat Mojo, Bupati Brebes, Sarimin Rek Sodiharjo, Bupati Tegal, R.S. Sunario, Bupati Pemalang, R. Raharjo. Mereka dianggap sebagai ante-ante Nica pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk memerintah kembali setelah Jepang kalah. Bupati Tegal Sunario merupakan anak angkat dari R.A. Kardina, menjadi salah satu target gerakan kutil. Akan tetapi, sebelum aksi kutil untuk menculik dan membunuh Bupati Tegal tercapai, Sunario diselamatkan oleh Mansur dari Pemuda API, Angkatan Pemuda Indonesia. Penyelamatan Sunario berdampak pada R.A. Kardina yang saat itu ada di lingkungan Kabupaten Tegal. R.A. Kardina akhirnya menjadi sasaran kemarahan rakyat, didombreng, dipermalukan di depan umum, lalu diarak keliling kota dengan pakaian koni dan diancam akan dibunuh. Peristiwa ini menjadi hal gelap yang tidak akan pernah R.A. Kardina lupakan. Sejak peristiwa itu, masyarakat Tegal tidak tahu di mana R.A. Kardina berada. Sebagai istri Bupati Tegal Reaksonegoro 10 yang menjabat, R.A. Kardina telah mewujudkan cita-cita Kartini. Di Tegal, R.A. Kardina bukan saja membangun rumah sakit, melainkan juga sekolah kepandaian putri untuk gadis pribumi, membuat buku-buku pelajaran tentang membatik dan memasak, serta membangun rumah jompo. R.A. Kartini menekankan bahwa pendidikan itu penting karena akan membentuk karakter manusia itu sendiri. Karena jasanya yang besar, hilangnya R.A. Kartini membuat masyarakat Tegal merasa tokoh panutan yang telah menyumbang karya nyata dan bermanfaat bagi masyarakat luas. R.A. Kardina disemayamkan di pemakaman Tegal Arum Tegal, Kompleks Makam Raja Mataram Amangkurat, di sebelah makam suaminya yang telah mendahuluinya. R.A. Kardina tidak pernah berharap untuk dimakamkan di Tegal, tetapi Wali Kota Tegal saat itu, Sarjo, beserta istrinya, Sumaiti Sorjo, memutuskan untuk menyemayamkan perempuan tak kenal lelah berjuang untuk kemanusiaan ini di kota di mana dia mewujudkan cita-cita Kartini, Rukmini, dan R.A. Kardina. Peristiwa Bruk Abang tidak akan bisa terlupakan, khususnya untuk warga Tegal. Puisi karya Eri Dwi Santoso yang berjudul Bruk Abang menggambarkan secara jelas peristiwa kejam tersebut. Dalam potongan baitnya, kekejaman itu bisa tervisualisasi oleh orang yang membacanya. Nang Bruk Abang. Di Bruk Abang ada riwayat yang tidak bisa dipisahkan. Dari zaman Belanda sampai merdeka, orang kecil penasaran masih disisa di alam yang katanya merdeka. Ternyata banyak pejabat membuat sengsara. Kurang lebih begitu artinya. Saya mengartikan semampunya. Saya pribadi, saya sudah lama ingin menceritakan cerita ini. Bruk Abang kini masih berdiri kokoh. Besi penyangganya dicat warna-warni, menambah menarik daerah tersebut. Saat malam tiba, lapangan di sebelahnya digunakan untuk pasar malam yang di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa dibeli, dari makanan hingga pakaian. Kadang-kadang, kelompok komedi putar juga datang, menambah ramai suasana di sekitaran Bruk Abang. Tempat itu difungsikan untuk pasar rakyat, sampai saat ini menjadi hiburan untuk masyarakat sekitar. Rahayu untuk semuanya.
kita yang saat ini hidup hanya bisa terus menjaga agar kita tidak ada lagi peristiwa kelam yang terjadi. Kita yang saat ini hidup mengingat sejarah untuk diambil nilainya, guna digunakan untuk kehidupan yang masih terus berjalan.